Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kontrol dan monitor input-output dari dua buah Ocil PLC yang dikontrol dan dimonitor dari halaman web. Ada 5 perangkat yang akan saya bahas di sini yang saya gunakan untuk melakukan kontrol dan monitor input-output ini, yaitu pertama Proteus. Nanti saya gunakan untuk mensimulasikan rangkaian Ocil. Kemudian saya gunakan Ocil Studio, saya gunakan untuk memprogram Ocil PLC. Berikutnya kita gunakan Node-RED untuk menghubungkan Ocil PLC ini dengan web. Berikutnya kita gunakan Node Dashboard untuk membuat tampilan web. Terakhir kita gunakan Thread untuk menghubungkan Node-RED di localhost dengan Node-RED di cloud. Jadi 5 perangkat lunak yang akan saya gunakan akan saya bahas satu persatu. Sebelum membahas mengenai Proteus, teman-teman perlu tahu apakah Ocil PLC itu. Ocil PLC ini adalah sebuah PLC yang dibuat dari Arduino. Lebih jauh teman-teman bisa melihat di halaman webnya, ada di ocil.com. Ya, teman-teman bisa buka ocil.com. Ya, jadi Ocil ini sebuah PLC ya yang dibuat dari Arduino dan bersifat open source. Teman-teman bisa mendapatkan software-nya secara gratis dan juga skematik dari hardware-nya secara gratis. Dan yang menarik adalah Ocil ini mendukung komunikasi Modbus, ya, Modbus RTU. Dengan Modbus, teman-teman bisa menghubungkan Ocil ini ke perangkat industri, karena sebagian besar perangkat industri menggunakan komunikasi Modbus. Seperti apa itu komunikasi Modbus? Teman-teman bisa buka di panduan dasar PLC yang bisa teman-teman download di sini. Jadi di sini teman-teman buka halaman download. Kemudian di situ tersedia software-nya dan juga buku panduan. Ya, buku panduan dasar ini silahkan di-download. Dan di sini sangat jelas detail penjelasan mengenai penggunaan Ocil dan bagaimana penerapan komunikasi Modbus. Terima kasih buat Pak Agung Bahtiar yang sudah berjerih payah untuk membuat Ocil ini dan juga buku panduannya, ya. Lebih jauh tentang Modbus, teman-teman silahkan buka halaman 106. Ya, di situ dijelaskan tentang bagaimana penerapan protokol Modbus. Tidak perlu lagi teman-teman membuat program untuk protokol Modbus, itu sudah tinggal dipanggil, ya. Atau malah tidak perlu dipanggil, kita hanya perlu menentukan alamat saja, ya. Nanti secara otomatis dia sudah bisa berkomunikasi dengan protokol Modbus. Jadi yang penting teman-teman harus tahu alamat dari setiap kaki input output yang digunakan dalam rangkaian, ya. Di sini saya mulai dari Proteus dulu, ya, sesuai dengan nomor 1 kita mulai dari Proteus. Seperti apa rangkaiannya? Teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan rangkaian yang sama seperti di video sebelumnya. Hanya kalau di video sebelumnya rangkaian yang saya gunakan hanya satu rangkaian ATmega 328 dengan I/O-nya. Di sini saya menggunakan 2 buah rangkaian ATmega 328 dengan I/O-nya. ATmega 328 ini ada di Arduino Nano atau Arduino Uno, ya. Dan ini kita program dengan Ocil Studio supaya menjadi Ocil Nano. Di sini terlihat ada 2 input digital, ya, terhubung dengan D2 dan D3. Kemudian ada 1 input analog menggunakan potensio dan 1 output PWM dan 4 output digital. Begitu juga untuk rangkaian kedua yang saya program sebagai slave 2 memiliki input output yang sama dengan slave 1. Ini apa saja alamat Modbus yang digunakan dengan rangkaian ini? Kita bisa tulis dulu supaya teman-teman paham bagaimana menentukan alamat kaki I/O pada rangkaian. Ya, jadi di sini saya tulis. Pertama kita harus tahu
kaki apa yang digunakan, ya, kaki apa saja yang digunakan. Saya menggunakan in1, ini saya letakkan di kaki D2, kemudian in2 saya letakkan di kaki D3, kemudian analog 1 saya letakkan di kaki A6, ya. Teman-teman bisa lihat di sini di AT-MEGA328 rangkaian Proteusnya. Jadi di sini tombol pertama saya gunakan D2, tombol kedua saya gunakan D3, kemudian analognya saya gunakan A6, ADC6, ya. Kemudian untuk output digitalnya itu saya menggunakan mulai dari kaki PB2 itu adalah D10, ya, mulai dari D10. Jadi di sini saya tuliskan output 1 itu adalah D10, out 2 itu adalah D11, output 3 itu adalah D12, ya. Terakhir output 4 itu adalah D13. Kemudian untuk PWM-nya saya menggunakan kaki D9. PB1 ini adalah D9, ya. Jadi kita tulis di sini PWM1 itu ada di D9. Oke. Kita lihat ini, kita bandingkan dengan kaki yang ada pada Outsil. Silahkan teman-teman membuka program software Outsil, kemudian klik pada setting, kemudian pilih dari daftar, pilih Nano versi 5. Kita klik pada Arduino Pinout. Nah, di sini terlihat kaki yang sudah ditentukan, kaki I/O-nya. Kita isi sesuai dengan label yang ada di Arduino Pinout ini. Kita lihat untuk kaki yang pertama yaitu D2. Di sini terlihat di D2 itu adalah S5, ya. Jadi labelnya adalah S5. Kemudian untuk yang D3 itu terlihat di sini S6. Kemudian untuk yang A6 itu di sini teman-teman bisa lihat itu adalah A1 labelnya. Kemudian untuk D10 itu di sini terlihat labelnya adalah R8. Ya, R8, D10 itu adalah R8. Kemudian untuk D11 ini terlihat R3, ya, labelnya R3. D12 itu adalah R2, sedangkan D13 itu adalah R1. Kemudian untuk D9 ini karena PWM, ya, PWM mana ini? D9 ini itu sebenarnya tidak menggunakan relay. Ya, ini kita strip dulu, ya, karena kita tidak menggunakan input output digitalnya, tidak menggunakan output digitalnya tapi output PWM. Nah, nanti kita akan menggunakan alamat yang berbeda untuk PWM, ya. Kalau teman-teman menggunakan output digital, maka ini D9-nya adalah R7, tapi ini bukan output digital on off biasa tapi PWM. Maka kita tidak isi dulu. Nanti kita gunakan bantuan memori internal, ya, seperti apa nanti kita lihat. Ya, jadi di sini in1, in2, AN1, out1, out2, out3, out4, PWM1 ini adalah label yang saya gunakan di Proteus. D2, D3, A6, D10, D11, D12, D13, D9 ini adalah penamaan kaki pada Arduino Nano. S5, S6, A1, R8, R3, R2, R1 ini adalah pelabelan pada Outsil PLC. Nah, terakhir ini adalah alamat Modbus-nya, ya. Dari data ini nanti kita akan bisa buat alamat Modbus-nya juga karena berdasarkan tabel pada buku panduan, ya. Untuk itu kita buka buku panduan dari yang dibuat oleh Pak Agung Bahtiar. Kita lihat di halaman 106 pada peta alamat Modbus di bawah ini. Secara umum setiap alat atau perangkat yang menggunakan protokol Modbus harus mengikuti aturan peta alamat ini, ya. Jadi ada 4 peta alamat yang digunakan, 4 kategori peta alamat yang digunakan. Jadi di sini, ya, secara umum protokol Modbus menggunakan 4 kategori alamat, ya. Jadi di situ ada coil, kita namakan coil, kemudian input digital, input discrete, ya, namanya bisa input digital, bisa input discrete. Kemudian input analog atau input register, ya, bisa secara umum disebut register tetapi sebenarnya dia analog. Kemudian holding register, ya, atau output input analog, ya, sama saja register. Oke, ini memiliki alamat yang sudah dibakukan, ya, setiap input output ini. Untuk coil itu alamatnya mulai dari 0001, ya, sampai
09999. Secara umum ada yang 6 digit, tetapi untuk OutShield ini menggunakan 5 digit karena memang memorinya cukup terbatas di Arduino ya, di Arduino Nano, maka kita menggunakan 5 digit. Kemudian untuk input discrete ini menggunakan kepala 1 dengan angka mulai dari 1 sampai 999. Jadi sama seperti yang di atas, hanya nilainya diawali dari angka 1. Sedangkan untuk input register ini dimulai dari angka 3 ya, kemudian sampai ke 39999. Terakhir untuk holding register kita mulai dari angka 4 sampai 49999. Masing-masing alamat ini memiliki sifat yang berbeda ya. Untuk yang diletakkan di coil kita bisa lakukan baca dan tulis. Kemudian untuk yang di input discrete kita hanya bisa membaca. Untuk yang input register kita hanya bisa membaca saja. Untuk yang holding register kita bisa lakukan baca dan tulis. Maksudnya membaca dan menulis adalah kita bisa mengontrol dan memonitor. Kalau baca ini hanya bisa memonitor saja. Biasanya di coil ini kita bisa tempatkan LED ya, jadi kita bisa lakukan pengaturan LED nyala mati. Jadi sifatnya coil ini adalah digital, discrete. Sedangkan yang di input discrete ini kita bisa letakkan sensor digital seperti tombol dan ya beberapa proximity switch. Kemudian untuk yang di input register kita bisa letakkan sensor analog seperti potensio, sensor suhu dan sebagainya. Untuk yang di holding register biasanya kita lakukan pengaturan seperti misalnya untuk kecepatan motor, PWM, dan inverter kita bisa lakukan pengaturan frekuensi. Ya, jadi untuk coil ini hanya bisa digital, input discrete juga hanya bisa digital tipe datanya, sedangkan untuk input register kita bisa lakukan pembacaan analog, sedangkan di holding register kita bisa lakukan pembacaan dan juga pengaturan data analog ya, sinyal analog. Nah, di sini kita menggunakan tombol S5 dan S6, maka ini kita tempatkan di alamat input discrete ya, ini di input discrete. Kemudian begitu juga S6 ini juga input discrete. Kemudian untuk A6, A1 ini analog, jadi kita gunakan input register. Untuk output digital ini kita gunakan coil ya, kita gunakan coil. Ini kita gunakan coil. Terakhir untuk yang PWM kita gunakan holding register. Ya, seperti itu. Kita sudah memetakan kategorinya. Alamatnya untuk yang switch S5 dan S6 ini kita isikan di nomor 0 sampai 127. Jadi di input discrete ini S5 ini ada di 1005 ya, 10.005. Kemudian yang di S6 ini adalah 10.006. Kemudian untuk yang input register ini ada di analog ini ya, jadi di kepala 3 3001. Kemudian untuk yang coil R8 ini hanya bisa dibaca, padahal kita ingin agar bisa dilakukan kontrol dari web. Maka kita pilih penggantinya tidak pakai R8, tapi kita menggunakan bantuan B1 ya. Jadi karena R1 sampai R8 hanya bisa dibaca, maka kita supaya bisa kita tulis juga, tidak hanya membaca, kita tambahkan bantuan B1 atau binary 1 ya, untuk membuat agar D10, D11, D12, D13 bisa kita atur dari web. B1, kemudian ini B2, kemudian berikutnya B3, dan terakhir ini adalah B4. B1, B2, B3, B4 ini alamatnya adalah di 0000129 ya. B2 adalah 00130. B3 ini adalah 00131 dan B4 adalah 00132. Kemudian untuk holding register ini kita menggunakan bantuan integer.
dan kita gunakan untuk holding register ini adalah I1. I1 ini alamatnya adalah kepala 4, jadi 4001. Oke, jadi di sini kita sudah menemukan alamat yang digunakan. Nanti dalam prakteknya, kepala angka ini tidak perlu dituliskan karena dia sesuai dengan fungsi yang diterapkan. Jadi kita hanya perlu memasukkan angka yang di belakang, yaitu untuk yang input discrete kita hanya memasukkan angka 5. Kemudian untuk yang input register kita hanya perlu memasukkan angka 1. Dan untuk yang coil kita hanya perlu memasukkan angka 129 sampai 132. Begitu juga untuk yang holding register, kita hanya perlu memasukkan angka 01 karena nanti berkaitan dengan fungsi yang diterapkan. Jadi untuk kepala 1 itu nanti fungsi yang diterapkan adalah bisa fungsi kode 2. Untuk yang pembacaan input analog, input register kita gunakan fungsi FC4 ya. Kemudian untuk penulisan output digital kita bisa menggunakan fungsi kode 5 ya, single coil. Begitu juga untuk D11 kita menggunakan fungsi kode 5. Kemudian ya untuk sampai ke 132 kita bisa menggunakan fungsi kode 5. Terakhir untuk yang integer kita menggunakan fungsi kode 6 ya. Jadi setiap fungsi ini akan bisa diterapkan sesuai dengan daerah memorinya ya, kategori memorinya. Ya, dalam program seperti apa kita lihat di sini program OCIL-nya. Jadi di sini ini saya tutup dulu pinout-nya ya. Dalam program seperti ini, jadi di sini S5 dan S6 kita bisa lakukan pembacaan melalui komunikasi Modbus. Kemudian untuk analog juga kita akan lakukan pembacaan dengan fungsi kode 4. Kemudian untuk yang PWM, di sini PWM-nya adalah PWM syncing, jadi memiliki nilai yang terbalik. Supaya nilai PWM-nya tidak terbalik, kita menggunakan tambahan instruksi subtract. Berikutnya untuk output digital, kita menggunakan R8, R3, R2, R1. Ini hanya bisa dibaca. Supaya bisa dilakukan kontrol dari web, kita butuh tambahan B1 ini ya, ada B1, B2, B3, B4 yang bisa dibaca dan ditulis. Untuk PWM agar bisa dibaca dan ditulis kita tambahkan I ini ya. I1 ini adalah integer 1 yang bisa dibaca dan ditulis. Kemudian kita gunakan pengurangan sehingga hasilnya di I2. I2 ini yang ditempatkan di input dari zat PWM. Oke, programnya hanya seperti ini. Kemudian karena ada dua OCIL, maka di sini alamat Modbus-nya untuk slave 1 kita beri angka 1, sedangkan slave 2 kita beri angka 2. Pengaturan alamatnya ada di sini. Jadi teman-teman klik pada setting. Kemudian isi pada alamat Modbus ini, untuk kita isi 1 dulu, kita tes. Kita lakukan kompilasi tes. Kemudian kita ambil ya, pengambilan file hasil kompilasi teman-teman bisa dapatkan ini, dia selalu ada di sini di C. Kemudian teman-teman cari user, kemudian nama komputer, kebetulan nama komputer saya Dian. Kemudian masuk ke app data, aplikasi data, kemudian masuk ke lokal, kemudian ambil folder temporary, kemudian ambil folder OCIL. Terakhir filenya adalah namanya hasil.hex ya. Silahkan ini diambil hasil hex-nya ini, tempatkan di lokasi yang sama dengan file Proteus-nya. Karena nanti ketika kita lakukan kompilasi untuk alamat Modbus ke yang kedua, file hasil hex yang pertama nanti akan tertimpa ya. Jadi supaya tidak tertimpa dengan file yang kedua, maka silahkan diambil dulu file yang pertama ini, tempatkan di dekat file Proteus ya. Kita ambil dulu hasil hack ini, buka Windows Explorer, kemudian kita ambil di C, di user, di nama komputer, kemudian di app data, kemudian pilih lokal,
pilih temporary, temp ya, kemudian pilih Outsil ya. Dari Outsil ya, Outsil. Oke, ini ya. Kemudian filenya adalah hasil hack, silahkan diambil, tempatkan di file yang sama dengan file Proteus-nya. Jadi sini saya tempatkan di bacaan, folder bacaan saya taruh di sini. Saya beri nama slave 1 gitu ya, slave 1. Nah, kemudian kita lakukan lagi kompilasi yang sama, tetapi settingnya kita rubah dari alamat Modbus 1 menjadi alamat Modbus 2. Kemudian kita lakukan kompilasi. Oke, kita ambil lagi file yang tadi, hasil hack yang ada di Outsil ya, di Outsil kita ambil hasil hack ini. Kemudian kita taruh di folder yang sama ya, folder bacaan, kita beri nama slave 2 ya. Ya, setelah dua file ini sudah kita peroleh, berikutnya kita buka Proteus-nya. Nanti teman-teman silahkan mendownload file Proteus ini dengan file program Outsil-nya, ada di, saya tautkan di deskripsi dari video ini. Silahkan klik slave 1, kemudian ambil filenya, namanya tadi adalah slave 1 hex. Nah ini slave 1 hex, saya ambil slave 1 hex, open. Kemudian silahkan diatur di clock div 8, ini defaultnya adalah program, silahkan diatur menjadi unprogram. Kemudian untuk check shell views, defaultnya adalah internal RC oscillator 8 MHz, silahkan dipilih diubah menjadi external clock. Kemudian clock frekuensinya silahkan diatur dari default menjadi 16 MHz. Kita klik OK, kita ulangi untuk slave kedua, kita klik 2 kali, kita ambil file tadi slave 2 hex. Nah ini slave 2 hex, atur clock div 8, check shell views, clock frekuensi sama seperti tampilan ini, unprogram, external clock dan 16 MHz. Klik OK, kita jalankan rangkaiannya protokol Modbus ini. Untuk melakukan komunikasi dengan master di Node-RED, kita bisa simulasikan dulu sebelum melakukan komunikasi. Kita gunakan software yang namanya Keynote Master. Ya, ini saya kecilkan dulu rangkaiannya. Ya, kita lihat ini Keynote Masternya seperti ini. Di sini kita bisa atur, pertama kali atur port Modbus RTU yang digunakan. Saya menggunakan COM5 dan COM6, COM5 di Proteus, di COM-BIM ini saya set COM5, dan di Modbus di Remote Master saya menggunakan port 6 yang berpasangan dengan COM5. Klik OK, kemudian kita tekan tombol connect ini. Ini slave address-nya kita atur di angka 2. Kemudian saya ingin melakukan pembacaan di slave 2. Saya ingin membaca in 2.1 dan in 2.2. Ini alamat Modbus-nya adalah 05 dan 06. Kita mulai start address-nya 05 saja. Pembacaannya ada di read discrete input ya, read FC02 atau read discrete input dengan alamat dimulai dari 5 dan jumlah inputnya saya mau 2 ya, 2 tombol sekaligus. Kemudian kita tekan tombol scanning. Nah, di sini kita bisa lihat di sini masih 0 nilainya. Kalau saya tekan tombol pertama, maka di sini akan menjadi 1. Saya tekan tombol kedua, maka di sini akan menjadi 1 ya, 11. Saya lepas tombol pertama, maka di sini akan menjadi 01 ya. Saya lepas tombol yang kedua, maka di sini akan menjadi 00. Oke, sudah betul. Kemudian saya lakukan pembacaan untuk alamat Modbus yang pertama. Saya scan, tombol 1 dan 2 masih dalam kondisi terbuka atau belum terhubung. Ketika saya tekan tombol pertama, maka di sini akan menjadi 10. Saya tekan tombol kedua, maka di sini terlihat 11. Saya lepas tombol yang pertama,
maka di sini akan menjadi 01. Saya lepas tombol kedua, maka di sini akan menjadi 00. Oke, sudah betul ya. Kemudian kita lakukan kontrol. Kalau tadi monitor saja, kita sekarang akan kontrol ke 5 output LED ini. Kita mulai dari PWM1 di slave 1. Kita buat ini, kita matikan dulu scanningnya. Kita atur untuk PWM itu ada fungsinya yaitu read single register FC06. Kemudian kita atur alamatnya mulai dari 1. Ya, jadi menggunakan integer 1. Kemudian data formatnya kita gunakan desimal. Kita atur ke 1000. Jadi 1000 ini adalah nilai maksimum. Kalau saya kirimkan, LED-nya nanti akan menyala terang. Kita pengirimannya pakai ini, apa namanya, read ya, read atau read ini. Kita lihat di sini menjadi menyala terang. Kalau saya kirimkan 900, dia akan meredup. Saya kirimkan, ya, LED-nya meredup. Saya kirimkan 500, dia gelap ya, karena dia hanya sampai ya nyalanya tidak terlalu terang ya. 500 dia menjadi gelap. Kalau 0 mati ya. Oke, kita bisa lakukan pengaturan di PWM. Berikutnya kita ingin lakukan output 1 sampai output 4 ini, output digitalnya. Kita atur di read single coil ya. Read single coil, kemudian mulai alamat berapa? Alamatnya mulai dari 129. Kita isi dengan angka 1 dulu, maka nanti output 11 akan menyala terang. Kemudian saya ke 130, saya kirim. Oh, ini masih 0. Saya buat 1. Saya kirim, maka LED kedua nyala. Start 31, 131. Ini saya beri angka 1. Saya kirim, maka LED ketiga akan menyala terang, LED output ketiga ya. Kemudian 132 alamatnya yang LED terakhir, LED kelima. Saya buat 1, maka LED kelima menyala terang. Kita atur untuk slave yang kedua sama, slave address 1 tinggal diganti menjadi 2. Kita mulai dari LED yang paling bawah 132, kita beri angka 1. Saya kirimkan, maka nanti akan menyala terang LED yang paling bawah. 131, ini LED kedua dari bawah, saya beri angka 1. Maka LED kedua dari bawah menyala terang, saya kasih 130, alamat 130, saya beri angka 1. Saya kirim, maka LED ketiga dari bawah menyala terang, 129. Ini saya beri angka 1. Saya kirim, maka LED keempat dari bawah menyala terang. Terakhir untuk PWM kita atur ke read single register. Saya atur alamatnya mulai dari 1 karena integer 1 ya. Kemudian data format kita buat desimal. Kita kirim angka 1000, maka nanti LED pertama, LED PWM ini akan menyala terang. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini juga mau saya nyalakan yang alamat slave 1. Kita kirim 1000, maka dia akan menyala terang. Terlihat bahwa dengan key mode master komunikasi Modbus sudah berjalan dengan baik, maka kita bisa gantikan key mode master ini dengan Node-RED. Ini saya tutup key mode masternya. Kita harus tutup key mode master karena komunikasi serialnya tidak bisa menjalankan dua software sekaligus. Untuk membuka Node-RED, teman-teman silahkan ketik Node-RED, node garis sambung red gitu ya, sampai keluar tampilan started flows. Ketika started flows keluar, kita bisa buka web browser. Kemudian silahkan diketik di web browsernya ini localhost 1880. Ya, di localhost ini ya teman-teman bisa lihat tampilan dari Node-RED. Untuk pertama kali kita harus membuka Modbus. Ketik di filter node, ketik saja Modbus. Modbus ini library-nya harus ditambahkan, jadi kita harus menambahkan node. Apabila di tempat teman-teman Modbus-nya belum keluar seperti ini, silahkan lakukan install. Caranya adalah buka menu hamburger, pilih magnet palette, kemudian ketik di install ini, ketik Modbus.
Di sini terlihat ada banyak sekali pilihan. Teman-teman pilih Node-RED Contrib Modbus ya. Jadi pilih Node-RED Contrib Modbus, kemudian klik pada install. Ya, di tempat saya sudah terinstall, maka tertulis install it. Kalau sudah terinstall, maka teman-teman bisa lihat ketika diketikkan Modbus di kolom filter node ini, maka muncul beberapa node seperti ini ya, banyak node seperti ini. Ambil Modbus FlexGetter ya, jadi ini Modbus untuk membaca ya, harusnya menggunakan Modbus Read, namun karena kita menggunakan dua buah oscil, maka disarankan untuk menggunakan Modbus FlexGetter karena koneksinya lebih stabil ya, lebih bagus dan bisa digunakan untuk membaca lebih banyak alamat Modbus. Kita gunakan Modbus FlexGetter. Untuk cara penggunaannya bagaimana, kita bisa klik pada Modbus FlexGetter, kemudian secara default kolom di kiri ini adalah kolom information. Nah, ini sudah kolom info. Kemudian teman-teman lihat di bagian bawah ini ada tulisan Modbus FlexGetter ya, klik saja kalau belum tertulis Modbus FlexGetter, klik pada Modbus ini, maka akan muncul tulisan Modbus FlexGetter. Kemudian tekan pada tombol bergambar buku ya, untuk mengetahui cara penggunaan Modbus ini. Di sini tersedia untuk Modbus FlexGetter kita bisa menerapkan FC1 sampai FC4. Kita hanya menggunakan FC2 untuk membaca tombol, kemudian gunakan FC4 untuk membaca potensio. Jadi hanya dua instruksi ini yang akan kita gunakan, FC2 dan FC4. Cara penggunaannya, kita harus menggunakan function node sebagai tambahan, dan program function node-nya hanya tinggal di copy saja dari sini. Teman-teman bisa copy ini ya sampai di akhirnya ya. Karena kita mau membaca dua tombol sekaligus, teman-teman bisa pakai yang program yang bawahnya ya. Di copy saja program di bawahnya, kita Ctrl C. Kemudian cari di filter node ini function ya, ada di kategori function, ambil function, kita hubungkan ke Modbus FlexGetter, klik dua kali pada function, kemudian isinya silahkan dihapus, kemudian tempelkan kode yang tadi kita copy dari help di Modbus FlexGetter. Nah, ini bentuknya seperti ini. Supaya terlihat lebih jelas, kita enter pada kolom value ini ya, kita klik value-nya, kita enter ke bawah sehingga terlihat seperti ini. Setiap koma kita pisahkan di bawahnya, kita tekan enter supaya berada di baris bawahnya sampai ke return message. Ya, di sini yang penting teman-teman harus lakukan, value-nya silahkan diisi 1 karena nanti kita akan perlukan untuk membuat urutan ya. Value kita isi 1, kemudian function code karena kita hanya FC ini adalah fungsi kode fungsinya, kita isi dengan angka 2 FC ya. Jadi FC2 ini fungsinya adalah untuk membaca tombol ya, membaca input discrete. Unit ID-nya 1, betul, karena kita mau membaca slave yang pertama. Address-nya kita mulai dari 5 ya. Tapi karena Node-RED ini menggunakan alamat awal dari mulai angka 0, sedangkan di Oscil PLC dan juga di Keynote Master itu menggunakan alamat awal 1. Maka karena ini Node-RED menggunakan alamat awal 0, berarti ini angkanya tidak lagi 5 tetapi menjadi 4. Jadi alamatnya adalah 4 untuk tombol S5, dan untuk tombol S6 itu alamatnya adalah 5. Maka di sini kuantitinya kita isi dengan angka 2 karena saya ingin membaca 2 sekaligus ya, 2 tombol sekaligus. Oke, kemudian untuk namanya, untuk memperjelas bahwa ini fungsinya adalah 2, kita tulis seperti ini, 2. Kemudian unit ID-nya 1, kemudian address-nya 4, kemudian kuantitinya 2. Ya, kita buat 2142. Untuk value juga kita tuliskan saja, jadi ini 1, 2, 1, 4, 2. Jadi mulai dari value 1, function code 2, unit ID 1, address 4, quantity 2 ya, supaya di nama ini nanti bisa terlihat jelas isinya ya. Kita klik dan berikutnya kita copy, kita ingin juga membaca input potensio ya.
kita hubungkan juga sama seperti ini ke Modbus flag header 12142 ya. Nah, ini kita ingin membaca potensio, kita value-nya kita isi dengan mulai dari sini dulu, value-nya kita isi dengan angka 2, urutan kedua. Function code-nya FC-nya kita isi angka 4, unit ID 1, address-nya kita mulai dari 0 ya, karena A6 itu ada di A1 dan karena node red dimulai dari 0 maka kita buat address-nya 0. Quantity-nya hanya 1 ya, maka di sini kita tulis namanya 24101. Oke. Kita copy kedua-duanya karena ini input tombol dan input analog di unit ID 1 atau di slave 1 kita ingin juga lakukan pembacaan di slave kedua. Maka ini tinggal di copy, taruh di sini ya di bawahnya. Ini kita gunakan untuk membaca input pada slave kedua. Ya, kita hubungkan seperti ini. Kita klik 2 kali, kita ganti unit ID-nya tidak lagi 1 tapi 2 ya. Jadi ini 2. Kemudian value-nya juga ini urutan ketiga pembacaannya sehingga namanya kita ganti menjadi 32242 ya. Terakhir untuk yang pembacaan input analog potensio di slave kedua, kita value-nya ini pembacaan keempat, unit ID-nya adalah 2 gitu ya. Kita beri nama 44201. Oke, jadi ini sudah komplit pembacaan input digital dan analog untuk slave 1 dan slave 2. Kita buat agar ini dilakukan perulangan pembacaannya ya. Jadi tidak hanya satu kali pembacaan sudah, tetapi secara terus-menerus. Setiap 5 detik sekali saya lakukan pembacaan. Sebenarnya bisa setiap 4 detik, tapi 1 detik saya kosongkan supaya bisa untuk melakukan aktivitas lain. Di sini untuk bisa melakukan pembacaan secara berulang kita ambil inject ya. Inject ini kita klik 2 kali inject-nya. Kita pilih string ya dengan isian kosong. Jadi inject ini sebenarnya hanya men-trigger saja, tidak perlu meneruskan data, hanya untuk memicu agar pembacaan dilakukan setiap 5 detik sekali. Caranya supaya bisa 5 detik sekali di repeat ini, di kolom repeat pilih interval, kemudian every-nya diisi 5 ya, 5 second. Klik OK dan ya inject-nya ini akan menghasilkan pengulangan ya, setiap 5 detik sekali dia akan mengirimkan fungsi ini, keempat fungsi ini ke Modbus flag header. Tentunya Modbus flag header akan kebingungan karena keempat fungsi ini diterapkan bersama. Supaya bisa satu persatu kita masukkan namanya node delay ya, node delay supaya setiap pesan itu tidak berbarengan ya, tapi dikirimkan satu persatu. Untuk itu kita gunakan delay ini, kita tempelkan di sini di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah garis ini supaya apa, nanti dia akan tersisipkan ya, tersisipkan seperti ini. Oh, tapi ini hanya bisa berlaku untuk satu garis ya. Oke, kita hapus dulu yang lain. Kita hubungkan seperti ini. Ya, jadi di sini delay-nya kita buat untuk membuat function ini dikirimkan satu persatu. Caranya klik 2 kali pada delay, kemudian pilih action-nya rate limit ya, pembatasan laju pengiriman. Secara default dia 1 pesan per detik ya. Oke, sudah seperti ini saja, teman-teman hanya tinggal pilih rate limit, maka dia akan membuat pesan yang 4 buah ini dikirimkan satu-satu setiap detiknya ya, satu persatu setiap detiknya. Oke, kita coba tes ya. Ini saya gunakan debug. Debug adalah sebuah node untuk menampilkan data ya. Ada 2 output. Output yang pertama ini lebih ringkas, sedangkan kaki output kedua ini lebih banyak datanya, lebih kompleks. Pilih saja output yang pertama, karena nanti yang kedua ini datanya banyak ya. Kita fokus saja pada payloadnya, pada data utamanya.
Untuk bisa menampilkan message payload ini, silahkan dipilih pada tombol panah ke bawah ini. Klik pada tombol panah ke bawah, pilih debug message ya. Kita deploy. Oke, sebentar. Ini saya belum membuat pengaturan pada Modbus flag header ya. Saya cancel dulu. Ini saya klik dulu Modbus flag header. Nah, ini belum ada klien atau belum ada COM yang saya atur. Saya harus mengatur ini. Saya klik pada tombol pensil. Saya pilih namanya. Saya gunakan saja slave gitu ya. Name-nya adalah slave, tipenya adalah serial expert. Kemudian pilih COM6 sama seperti yang saya gunakan di Keynote Master, saya pilih COM6. RTU buffer D, oke. Yang perlu diganti adalah ini, reconnect on timeout ini silahkan dilepas centangnya. Unit ID in parallel juga dilepas centangnya. Jadi tidak dimungkinkan komunikasi serial untuk bekerja bersamaan. Jadi 2 software atau 3 software mengakses COM yang sama tidak bisa ya. Jadi komunikasi serial hanya bisa 1 software untuk mengakses COM yang sama. Jadi ini unit ID in parallel kita hilangkan centangnya. Kalau TCP/IP bisa, tapi kalau komunikasi serial tidak bisa. Oke, kita klik add. Kita klik dan maka tanda segitiga warna merah akan hilang. Oke, kita deploy. Maka di sini akan tertulis tampilan pembacaan data dari rangkaian Proteus-nya ya. Teman-teman bisa lihat. Ah ini ya, null, false, false, false. Jadi yang kita lihat di sini ya, pembacaan datanya ini potensionya saya buat 0. Maka di sini terlihat 0 ya, datanya 0. Di slave kedua saya buat 512, di sini terlihat 512. Kemudian di slave pertama false false, ini juga terlihat false false. Di sini juga false false ya. Coba ini saya buat in 1 di slave 1 itu true. Kemudian slave 2 in 2-nya saya buat true ya. Kemudian di slave 1 potensinya saya buat maksimum 1023. Maka teman-teman bisa lihat di sini. Untuk slave 1 pembacaannya harusnya true dan false ya. Untuk indeks pertama dan indeks kedua ya. Coba kita lihat. Ini saya hapus dulu yang di atasnya supaya enak ya. Saya klik tombol sampah. Oke. Di sini bisa terlihat 1023, ini 1023. Kemudian false true itu ini harusnya true false ya. Nah, ini true false ya. True false itu adalah slave 1. False true itu adalah slave 2. Oke. Di sini teman-teman tidak tahu mana yang slave 1, mana yang slave 2. Supaya bisa lebih melihat slave 1, slave 2-nya, kita bisa buat debug message-nya ini lebih kompleks isinya. Kita klik pada message payload. Kita atur message payload-nya, kita buat menjadi complete message object. Kita klik done. Kemudian kita deploy. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Sebentar, ini belum keluar. Nah, di sini lebih kompleks. Ini saya tutup dulu untuk membuat agar pengiriman data ini tidak berjalan terus-menerus. Kita matikan di sini ya. Debug message-nya kita klik supaya off. Nah, di sini kita bisa menentukan apakah ini dari slave 1 atau slave 2 caranya dengan melihat ini. Ini kita buka topiknya. Kemudian kita buka pada Modbus request-nya ya. Di sini terlihat value 1. Value 1 itu dan unit ID-nya juga 1 ya. Jadi ini 11. Jadi ini adalah slave 1. Function-nya adalah 2. Ini pembacaan pertama. Value itu adalah pembacaan pertama, yaitu membaca input tombol dari slave 1. Payload-nya adalah data utamanya, yang hanya tadi dikirimkan itu hanya ini saja ya. Kalau kita tidak memakai complete message object, kita hanya mendapatkan data ini. Tapi karena kita menggunakan complete message object, maka semuanya diperlihatkan. Oke, di sini bisa terlihat ini ada true, ini ada false. Ya, jadi kita bisa lihat betul nilainya true dan false. Kemudian untuk topik yang kedua, di sini kita bisa lihat
Modbus request-nya adalah value 2, pembacaan kedua, dengan function count 4, berarti ini pembacaan potensionya. Kita bisa lihat di sini nilainya 1023. Berikutnya untuk yang kedua, Modbus request kedua ini adalah value 3, pembacaan pada tombol slave 2. Di sini payloadnya hasilnya adalah false dan true. Nah, ini terlihat false dan true betul. Kemudian untuk yang keempat, ya, ini Modbus request-nya adalah value 4, pembacaan potensio. Ini 512, kita lihat pada payload. Oke ya, 512. Jadi komunikasinya Modbus sudah berhasil berjalan dengan baik pembacaannya. Berikutnya kita mau lakukan kontrol, ya. Bagaimana mengontrol ke 5 LED ini untuk slave 1 dan slave 2. Kita ambil Modbus flag write. Kita ingin mengontrol output dari 5 buah LED ini menggunakan Modbus flag write. Untuk function dari Modbus flag write ini teman-teman bisa klik pada tombol information, pada tombol panah ke bawah ini, pilih information, kemudian klik pada Modbus flag write, kemudian tekan tombol bergambar buku show help. Untuk Modbus flag write ini menyediakan fungsi FC5 untuk membuat pengubahan kondisi pada coil, FC6 untuk melakukan pengubahan pada kondisi output analog atau output PWM, ya. Kita bisa pilih FC5 dan FC6. Penerapannya pada fungsi seperti apa, kita copy saja dari fungsi yang ada di sini, kode fungsinya. Kita pilih, kemudian tekan Ctrl C, kemudian kita ambil function node yang ada di kategori function, kita hubungkan dengan Modbus flag write, kemudian kita klik 2 kali pada function node, kita hapus isinya, kita tempelkan kode program dari help Modbus flag write, kita turunkan dengan menekan tombol enter untuk setiap isian seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini value message payload ini berarti value-nya bisa kita ambil dari alat atau dari input yang ada di web, ya. Kita nanti ambil dari sini value message payload. Kemudian untuk functionnya kita pilih 5. Jadi ini untuk force single coil atau mengatur output digital. Unit ID-nya 1, address-nya kita mulai untuk coil B1 itu adalah 129 kalau di Outsil. Kalau di Node-RED karena dimulai dari angka 0 berarti dia mulai dari 128. Kuantitinya 1. Ya, di sini jadi fungsinya adalah kita tulis saja 51128.1. Kita klik done. Kemudian kita beri input inject untuk mensimulasikan input ini. Kita buat timestamp-nya ini kita ubah menjadi nilai true, ya, boolean true. Kita pilih boolean, kita pilih true. Kemudian kita copy, kita buat false, ya. Jadi di sini kita ingin mensimulasikan nilai pengaturan dengan menggunakan fungsi inject untuk bisa melakukan kontrol pada LED out 11 ini, ya, di slave 1. Kita deploy. Kemudian kita lihat kalau saya menekan tombol false, harusnya LED-nya padam. LED out 1 ini harusnya padam. Oh, oke. Ini Modbus flag write-nya masih bergambar segitiga merah. Kita harus atur dulu. Jadi kita klik 2 kali. Kemudian pada server ini sudah betul kita menggunakan server yang sama. Menggunakan port COM 6. Kemudian untuk unit ID 1. Kemudian, ya,
reconnect on timeout dihilangkan centangnya, unit ID and parallel juga dihilangkan centangnya. Kita klik update, maka segitiga merahnya hilang. Kemudian bisa kita lakukan kontrol, kita deploy dulu. Nah, ini kita bisa lakukan kontrol. Kalau saya tekan false, maka di sini akan mati out 11. Kalau saya tekan true, maka out 11 akan menyala. Ya, menyala. Kita copy function ini untuk menghidup matikan semua LED yang ada di slave 1. Ya, kita copy. Kita buat fungsinya menjadi, ya kita rubah alamatnya dari 128 menjadi 129, addressnya 128 menjadi 129. Berikutnya untuk yang fungsi ketiga, kita buat 128 menjadi 130, alamat dari LED yang ketiga, LED digital yang ketiga. Kemudian berikutnya fungsi keempat kita buat menjadi 131, addressnya 131. Oke. Kita lakukan kontrol, kita deploy, maka kita bisa lakukan kontrol. Ini saya matikan semua LED, keempat LED di slave 1. Ya. Kemudian saya bisa nyalakan semua LED di keempat LED di slave 1 ya. Oke, slave 1 sudah. Berikutnya kita lakukan pengaturan di slave kedua. Kita tinggal copy saja ini. Kita hubungkan ke Modbus flag write. Kemudian kita buat unit ID dari 1 menjadi 2. Namanya juga saya ubah supaya tidak membingungkan, jadi 52 unit ID 2. Oke, jadi ini slave kedua, kita bisa lakukan kontrol dan monitor. Monitor yang atas sudah, di sini kita lakukan kontrol untuk slave kedua, khususnya di output digitalnya. Kita lakukan pengaturan. Jadi kalau saya menekan false, maka semua false ini, maka semua LED di keempat LED ini akan padam. Saya tekan false, saya tekan false, saya tekan false, saya tekan false. Nah, terlihat keempat LED-nya akan padam. Oke, saya tekan true, maka keempat LED akan menyala lagi. Ya, baik. Jadi kita bisa melakukan kontrol dan monitor untuk LED, kemudian tombol dan potensio pembacaan atau monitor. Terakhir kita lakukan kontrol untuk PWM. Kita ambil fungsi yang sama, kita tinggal copy saja ini. Kita taruh di atas ini. Kemudian kita ambil inject. Injectnya kita buat number. Kita buat angka. Kita beri angka 1000.
kemudian kita hubungkan ke fungsinya. Fungsinya kita atur ke kode 6 ya, function fc-nya kita isi 6. Kemudian unit ID-nya 1, alamatnya 0 ya, mulai dari I1 integer 1 itu adalah 0. Kita klik done. Kemudian kita hubungkan ke Modbus flag byte. Kemudian timestamp injeknya ini kita buat 2, yaitu yang pertama 1000, yang kedua angka 0 ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau 1000 nyala terang, kalau 0 dia padam. Kita copy ini ya, 5 namanya belum saya ganti dulu. Dari 511281 saya ganti menjadi 6101 ya, dari unit ID 1. Oke, yang ini juga saya ganti menjadi 6201. Jadi fungsinya 6, unit ID-nya 2, address-nya 0, quantity-nya 1. Klik dan kemudian saya hubungkan ke Modbus flag byte. Oke, saya deploy dan saya bisa lakukan kontrol BWM dari Node-RED ya. Ini kalau saya tekan 0, maka PWM-nya akan padam. Kemudian untuk yang slave 2, saya menekan tombol di 0 untuk slave 2, maka PWM yang ke slave 2 akan 0. Saya tekan tombol 1000, PWM-nya akan menyala lagi. Kemudian saya menekan tombol 1000 di PWM 1, slave 1, maka PWM 1 akan menyala. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah bisa melakukan kontrol dan monitor. Berikutnya kita ingin menambahkan dashboard supaya program di Node-RED ini bisa ditampilkan di halaman dashboard, di halaman web. Kemudian nanti kita hubungkan dengan Thread supaya bisa diakses dari mana saja. Oke, untuk Node dashboard teman-teman bisa ketik UI di sini. Apabila teman-teman belum muncul Node ini, silahkan teman-teman install di Manage Palette ini. Klik pada Manage Palette. Kemudian pilih install, kemudian ketik dashboard. Oke, maka akan muncul banyak node ya. Pilih Node-RED dashboard ya, sehingga kita bisa menggunakan seperti ini ya. Saya ingin agar tampilan dari pembacaan input tombol yang ada di rangkaian Arduino ini akan muncul menjadi kotak berwarna hijau dan merah ya. Kalau hijau berarti tombolnya sedang ditekan, kalau merah berarti tombolnya sedang tidak ditekan atau dilepas. Untuk itu saya butuh memasukkan button. Jadi button ini bisa digunakan sebagai indikator dan bisa juga digunakan sebagai kontrol. Dalam kasus ini saya menggunakan button sebagai indikator. Saya ambil message debug message ini, saya hapus dulu. Kemudian saya ambil 2 buah button. Supaya menjadi indikator, kita bisa klik 2 kali pada button di sini. Labelnya ini akan saya buat variabel. Silahkan teman-teman klik, isi dengan kurung kurawal buka 2 buah. Kemudian isi dengan message label seperti ini. Kemudian untuk color kita isi dengan warna putih, white. Untuk background ini juga saya bisa lakukan background variabel. Jadi warna background ini bisa kita atur dari function. Jadi message label dan message background ya, seperti ini. Kemudian klik done. Begitu juga untuk yang button kedua, kita isi dengan hal yang sama. Di label kita isi dengan message label, msg titik label. Kemudian untuk yang background, yang color kita isi white. Untuk yang background, warna background kita isi dengan variabel message background. Oke, seperti ini. Masih ada tanda segitiga merah, ini berarti masih belum selesai pengaturannya. Kita klik lagi. Di sini akan teman-teman bisa lihat add new UI group. Nah, ini harus kita isi. Kita ingin agar ada grup, kotak grup yang bertuliskan monitor dan ada
kotak tabnya ya, kita buat klik pada tombol pensil. Kita isi defaultnya dengan kata monitor. Kemudian untuk new UI tab kita klik tombol pensil. Kita isi dengan tulisan home, ini harus kita ganti dengan slave 1 ya, slave 1. Kita klik add. Jadi grupnya adalah slave 1 kemudian monitor ya, kita klik done. Begitu juga untuk button yang kedua, kita pilih slave 1 monitor, kita klik done. Kemudian kita berikan function node ya, ini jadi supaya dari Modbus flag getter ini bisa sampai ke button, kita gunakan function. Di function ini kita harus bisa membaca nilai dari 12142 ya. Jadi kita gunakan debug message lagi ya, debug message. Kita hubungkan, kita atur message payloadnya ini ke complete message object untuk memastikan nilainya yang diambil adalah betul ya. Kita deploy dulu ya, kita deploy. Kemudian kita buka kolom debug message. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya matikan. Di sini untuk melihat urutan keberapa pembacaannya itu menggunakan Modbus request ya, dengan nilai di value ya, kita bisa pastikan itu. Ya, jadi tombol ini akan terbaca. Untuk itu di function kita bisa atur seperti ini. Kita pertama buat variabel. Jadi variabel kita buat data 1 ya. Itu isinya adalah message object ya. Kemudian berupa Modbus request dengan sub value ya. Jika data 1 ini isinya adalah 1, maka lakukan ini ya. Jika isi data 1 ini adalah 2, silahkan mengerjakan fungsi ini. Jika data 1 ini adalah 3, ini adalah value ya, silahkan lakukan ini. Jika data yang value ini isinya 4, silahkan lakukan ini. Oke. Untuk data 1 kita buat message 1, isinya adalah payload yang diisi dengan payload tapi indeksnya adalah 0. Jadi isinya indeks adalah 0. Jadi di sini untuk yang value 1, ini value 1 ada 8 bit ya isinya. Kita mau mengambil yang indeks pertama ini sebagai int 1 ya, sedangkan nanti indeks yang kedua kita buat sebagai int 2 ya. Jadi di sini payloadnya indeksnya dimulai dari 0 ya, seperti ini. Kemudian kita beri titik koma. Kemudian kalau message 2 MSG 2 kita isi dengan payload, kemudian message payload juga tapi memiliki nilai indeks 1 ya. Kemudian ketika datanya sama dengan 2, ini kita baca potensio, kita isi dengan message 3. Itu payloadnya isinya adalah MSG payload, indeksnya hanya 0 ya, karena indeks 1 itu tidak ada. Indeks angka kedua tidak ada karena dia hanya satu data saja. Kemudian untuk yang data ke isinya 3, berarti kita bisa ambil 4 dan 5 ya. Message 4 itu adalah payload dengan diisi message payload indeks pertama. Kemudian untuk message MSG 5 kita isi dengan payload MSG payload isi indeks 1 ya. Jadi ini int 1 dan int 2 di slave kedua ya. Terakhir untuk var MSG 6 ini dapat kita isi dari MSG payload yang indeks pertama karena dia hanya satu data, indeks 0. Oke. Kemudian di sini karena ada 6 data, kita gunakan array MSG 1, MSG 2, MSG 3, MSG 4, MSG 5, MSG 6, kita keluarkan semua.
Ya, seperti ini. Kemudian karena ada 6 data yang dikeluarkan, kita buat di setup, outputnya adalah 6. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini fungsinya berisikan 6. Ini saya hapus saja, tidak digunakan. Ya, saya ingin membuat button ini terhubungkan dengan function di pertama dan kedua. Namun sebelum sampai ke button, karena labelnya dan backgroundnya harus berubah, kita tambahkan function lagi. Jadi kita ambil function lagi untuk membuat tampilan button ini berubah. Jadi kita hubungkan seperti ini. Ya, ini kita isi. Jika payloadnya bernilai true, ya, ini bisa seperti ini, ditulis seperti ini, atau tidak usah ditulis karena secara default kalau bernilai true message payloadnya, maka dia akan benar ya. Maka akan melakukan hal ini. Silahkan labelnya diisi dengan in1 on ya, dan warna backgroundnya silahkan diisi dengan warna hijau ya. Kita buat ini green ya. Kemudian apabila nilainya ternyata false, silahkan message labelnya diisi dengan in1 off. Kemudian message backgroundnya silahkan diisi dengan red. Nah, seperti ini ya. Oke. Maka ini nanti bisa mengubah tampilan dari button ya. Kita buat ini namanya in1.1 ya, karena slave 1 di kotak pertama ya, in1.1. Kita klik dan nah, ini tinggal di copy saja untuk button kedua. Kita hubungkan ke button kedua. Ini kita beri nama in1.2 dan kita beri nama in2 on, in2 off ya, seperti ini. Klik dan berikutnya kita ingin menampilkan potensio. Saya menggunakan coach ya. Di UI coach ya, kita klik UI. Kita ambil coach, sebuah meteran ya. Kita gunakan, kita klik 2 kali. Grupnya slave 1 monitor, betul. Tipenya sebenarnya ada 4. Kita pilih coach saja yang menggunakan jarum ya, coach. Kemudian value-nya oke, tetap value. Unitnya kita hilangkan. Kemudian maksimumnya kita buat 1023. Begitu juga dengan warna sektornya kita buat 1023. Klik dan labelnya kita ganti menjadi AN1 ya, analog 1. Oke, analog 1.1 ya, karena slave 1.1. Oke, kemudian kita copy ya, karena kita mempunyai dua slave, mempunyai slave 1 dan slave 2, kita copy seperti ini. Kita hubungkan fungsinya ya, sama seperti ini. Dan kita ganti labelnya. Untuk yang in11 kita ganti menjadi in21. In di slave 2 pada kotak pertama. Kita isinya sama in1 on, in1 off. Kemudian yang berikutnya kita buat in2.2. Ini in2 on dan in2 off sudah betul. Kemudian berikutnya AN1.1 ini kita ganti menjadi AN2.1 ya. Oke, sudah betul ya. Hanya kita harus membuat grupnya tidak di slave 1 tapi di slave 2 ya. Jadi ini kita klik pada buttonnya. Kita pilih slave 1 monitor, kita ganti, kita pilih add new II group. Kita tekan tombol pensil. Kita tulis defaultnya adalah monitor. Kemudian untuk tabnya kita ambil add new UI tab. Kita tekan tombol pensil. Kita ganti name home menjadi slave 2 ya, menjadi slave 2. Klik add. Oke, seperti itu. Jadi di sini kotak grupnya adalah slave 2 monitor.
Kita buat button yang kedua juga sama, tidak di slave 1 monitor tapi pilih slave 2 monitor. Begitu juga untuk potensionya di coach AN 2.1, kita ganti slave 1 monitor menjadi slave 2 monitor. Kita klik done. Oke, kita jalankan, kita deploy. Untuk melihat tampilan dashboardnya, teman-teman silakan tekan tombol panah ke bawah, pilih dashboard, kemudian atur dulu layoutnya. Kita klik pada layout di slave 1, layout ya. Klik layout. Tampilannya seperti ini. Supaya lebih hemat, buttonnya ini kita atur hanya 3x1 saja, auto sizing. Kita buat 3x1 untuk button pertama. Begitu juga untuk button kedua, kita atur supaya menjadi 3x1. Kita letakkan seperti ini. Kemudian gauge-nya kita naikkan ke atas. Kita klik done. Begitu juga untuk slave yang kedua, kita klik pada layout. Buttonnya kita perkecil sehingga menjadi 3x1. Begitu pula untuk button kedua, kita perkecil menjadi 3x1. Kita letakkan di kiri dan kanan. Gauge-nya kita naikkan. Kita klik done. Oke. Kita deploy. Kemudian kita tekan tombol panah ke atas. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Kita perkecil, kita lihat tombolnya ini saya lepas, maka di sini in1 on akan menjadi in1 off. Kalau saya tekan tombol kedua, in2-nya akan menjadi in2 on. Kemudian potensinya saya atur ke bawah ke 512. Oke, 50% pas 512. Saya tekan in1 maka menjadi in1 on warna hijau. Oke, sudah betul. Kemudian kita lihat pada slave 2. Kita pilih slave 2. Di sini saya membuat in1 off, ini saya tekan menjadi in1 on ya. Jadi di sini warnanya akan menjadi hijau. Kemudian yang in2 saya lepas, maka di sini akan menghasilkan in2 warna merah, in2 off. Kemudian saya atur potensionya menjadi 1023. Ya, seperti itu. Kita bisa lakukan monitor dengan baik. Ini saya buat lagi kembali ke 512, ya 50%. Kemudian in1 on, saya lepas ya menjadi in1 off, ya seperti itu. Oke, jadi monitor sudah berhasil. Berikutnya kita lakukan kontrol menggunakan UI dashboard, ya kita pilih lagi, kita buka. Di sini saya menggantikan inject ini, ya inject ini kita gantikan dengan menggunakan UI dashboard. Kita hapus semua. Kita hapus injectnya untuk fungsi-fungsi ini ya, kita hapus injectnya. Kita buat lebih sederhana, lebih simple. Ya, di sini kita bisa menggunakan slider untuk PWM. Ya, kita pakai slider. Let PWM di slave 1 maupun let PWM di slave 2. Kita pakai slider. Kita atur untuk slider ini. Kita buat grupnya tidak dimonitor tetapi dikontrol ya. Kita pilih add new UI group. Kita tekan tombol pensil. Namanya kita ganti dengan kontrol. Dari default kita ganti kontrol. Tabnya sama slave 1 ya. Oke, jadi kita bisa lihat slider ini ada di slave 1 kontrol. Kemudian labelnya kita ganti dengan PWM1. Kemudian PWM 1.1. Kemudian maksimum kita buat 1000. Kemudian untuk continuously while selecting kita ganti dengan only on release. Kita klik done. Begitu pula untuk yang slider kedua, kita buat slave-nya di slave 2 tapi dalam UI group yang beda yaitu control. Kita klik tombol pensil. Defaultnya kita ganti dengan control. Kemudian tabnya slave 1 kita ganti dengan slave 2. Klik OK. Oke, kontrol slave 2, kemudian maksimum kita buat 1000. Continuously while selecting
pilih only on release ya, jadi hanya ketika dilepas saja nilainya dimasukkan, dikirimkan. Labelnya kita ganti dengan nama PWM 2.1 dari slave 2. Oke, kita klik done. Berikutnya kita buat untuk keempat output digital menggunakan switch ya, kita pakai switch. Kita hubungkan switch yang pertama ini, kita copy sebanyak 4. Nah, seperti ini. Jadi switch pertama, switch kedua, switch ketiga. Ya, kita klik switch pertama. Kita buat ini menjadi slave control, slave 1 control. Labelnya kita beri nama out1.1 ya, karena slave 1 alat urutan pertama. Oke, kita klik done. Kemudian yang berikutnya adalah out1.2 ya, jadi labelnya kita ganti out1.2. Kemudian slave-nya adalah slave control. Klik OK dan ini kita geser dikit. Berikutnya ini adalah out1.3, slave-nya adalah slave control. Berikutnya adalah out1.4. Slave-nya adalah control ya. Slave 1 control, out1.4. Ini kita copy saja yang keempat output switch ini ya. Kita copy, kita taruh di bawah. Kita hubungkan ke fungsinya. Kita ubah menjadi out2.1 labelnya. Kemudian control groupnya kita buat menjadi slave 2 control. Begitu juga untuk yang switch berikutnya ya. Ini output 2.2. Kemudian slave 2 control. Output 2.3. Slave 2 control. Output 1.4 kita ganti menjadi output 2.4. Slave 2 control. Oke, selesai. Coba kita atur layoutnya. Kita klik pada layout di slave 1. Nah, di sini terlihat PWM 1.1 di atas diikuti oleh output 1.1 sampai output 1.4. Sudah betul layoutnya. Kemudian untuk yang slave 2 kita klik pada layout. Sama PWM 2.1 diikuti out 2.1 sampai out 2.4. Oke, betul, klik done. Kita lakukan deploy. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kontrolnya ada ditampilkan di sampingnya. Begitu pula untuk slave 1, kontrolnya ada di samping monitor. Kita bisa buat dia di atas dan di bawah dengan cara mengatur tampilan di webnya. Jadi monitor dan kontrol ini bisa fleksibel posisinya. Ya. Kemudian ini saya matikan slave 1. Ini harusnya menjadi 0 PWM-nya. Kemudian output 1 saya matikan, output 2 saya matikan, output ketiga saya matikan, output keempat saya matikan. Jadi keempat LED ini harusnya mati. Bisa mati semua, kemudian saya coba hidupkan lagi. PWM 1, out 1, out 2, out 3, dan out 4. Harusnya semuanya akan menyala kembali. Oke, berikutnya kita lakukan pada slave 2. Saya kontrol di slave 2. Saya aktifkan dulu semua. Oke, ini saya matikan PWM pertama. Ya, ini harusnya mati. Oke, output pertama saya matikan, output kedua saya matikan, output ketiga saya matikan, output keempat saya matikan. Berikutnya saya nyalakan output pertama PWM, kemudian output 1 sampai output 4. Oke, LED-nya sudah menyala terang. Berikutnya kita ingin membuat agar web di tampilan lokal ini bisa terhubung dengan cloud ya, di Thread ya. Untuk itu silahkan teman-teman membuka Thread. Silahkan buat akun, pilih sign up di free ya.
Kalau sudah membuat akun, yang kita bisa lakukan login. Kita masuk di login. Ya, silahkan menuliskan akun yang didaftarkan. Nanti ini akan digunakan juga untuk titik koneksi. Kita sign in. Ya, untuk bisa terhubung dengan Thread ini, di Node-RED localhost, teman-teman harus menginstal Node-RED ya. Seperti ini. Apabila belum terinstall, silahkan teman-teman buka di Manage Palette. Kemudian pada tab install, silahkan diketikkan Thread. Di sini ada tulisan Node-RED Contrib Thread, silahkan diinstal. Ya, di tempat saya sudah terinstall. Setelah nanti bisa terinstall, teman-teman taruh Thread in, itu dihubungkan dengan Modbus Flag Write seperti ini. Kemudian untuk Thread out, kita hubungkan dengan Modbus Flag Getter seperti ini. Ya, di sini perlu dilakukan pengaturan untuk Thread out maupun Thread in. Kita gunakan koneksi, ditekan dulu tombol pensilnya. Kita isi endpoint-nya dengan nama yang sama yang nanti juga digunakan di Node-RED di Thread ya. Kita buat saja di sini titik 1. Kemudian untuk username ini sesuai dengan akun yang didaftarkan. Ya, namanya tempat saya Dian Artanto. Dengan endpoint saya beri nama titik 1. Saya klik add. Endpoint-nya titik 1, klik done. Maka di sini juga sama ya, menggunakan nama endpoint yang sama titik 1. Jadi satu nama untuk in maupun out. Begitu juga untuk yang di cloud ya. Kita klik done. Ini masih tanda segitiga merah. Nanti kita lakukan pengaturan lagi di Node-RED di Thread ya. Supaya programnya bisa cepat, kita tidak usah membuat program lagi, kita cukup ekspor dan import ya. Di sini kita deploy dulu Thread titik satunya, confirm deploy. Kemudian kita ekspor ya, program ini kita ekspor. Kalau seperti ini masih belum ke copy semua, belum ke ekspor semua, kita cancel dulu. Kita klik pada halaman di Node-RED supaya semuanya tidak ada yang kepilih. Kemudian setelah itu baru diekspor. Pilih ekspor, klik ekspor, maka akan muncul daftar node yang digunakan. Kita download, ini sudah lengkap ya node-nya. Di sini tertulis flow 9 JSON. Ini yang harus diimport di Thread ya. Kita import dari Thread ini. Kita pilih menu hamburger, kita pilih import. Kemudian kita pilih file untuk diimport. Kita cari di komputer dengan nama flow 9 JSON ini. Kita klik open, kita klik import. Ya, maka program yang sama yang ada di Node-RED di localhost akan muncul juga di Thread ya. Di sini ada dua flow atau dua program. Kita hapus dulu flow yang tidak ada isinya ini. Caranya pilih menu hamburger, pilih flows, pilih delete ya. Pastikan yang dipilih bukan flow yang ada programnya. Oke, di sini terlihat beberapa program yang seperti terputus jalurnya karena memang Modbus Flag Write dan Modbus Flag Getter itu tidak dimiliki node-nya di Thread. Jadi Thread tidak terhubung secara langsung dengan komunikasi serial sehingga tidak bisa memiliki node Modbus untuk Modbus RTU. Untuk itu kita hapus unknown Modbus Flag Write. Kemudian juga yang ini inject ini kita hapus saja sampai di Modbus. Kemudian ini kita tukar ya. Jadi Thread in dan Thread out di Node-RED localhost berlawanan dengan Thread in dan Thread out di cloud ya. Jadi untuk Thread in itu malah terhubung dengan function. Kemudian untuk Thread out ini terhubung dengan output dari function control ya. Jadi kita hubungkan seperti ini. Jadi untuk Thread out itu malah terhubung dengan fungsi-fungsi untuk control. Sedangkan Thread in kita hubungkan dengan fungsi-fungsi yang untuk monitor. Oke, seperti ini kita geser supaya terlihat lebih ringkas. Ya, jadi programnya hanya seperti ini.
Nah, kita coba tes dulu apakah berhasil. Kita compile, kita deploy. Ada suatu peringatan, kita klik. Kita bisa menghapus Modbus yang ada di sini, yang masih ada tersisa di sini. Teman-teman klik pada tombol panah ke bawah, pilih configuration node. Kemudian pada unknown ini silahkan di delete, ya, unknown di delete. Kemudian ya sudah itu saja. Kemudian silahkan dikembalikan ke dashboard, tampilan dashboard. Kemudian kita deploy, confirm deploy, maka configuration node yang masih tersisa tadi sudah tidak ada muncul peringatan lagi. Untuk melihat tampilannya kita bisa pastikan dulu di layout, ya, slave 1 layout, apakah sudah betul layoutnya, ya seperti ini sudah betul. Kemudian begitu juga dengan slave 2 layoutnya tidak mengalami perubahan, sudah betul. Kemudian kita tekan tombol panah ke atas, ya, di dalam kotak ini untuk membuka dashboard dari Node-RED. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini saya kecilkan. Kita lakukan kontrol dulu, ya. Kita ingin mengontrol keempat LED ini dari slave 1 yang ada di cloud, ya. Kita aktifkan PWM1, kita nyalakan semua dulu, baru nanti kita matikan. Oke, sekarang saya matikan untuk slave 1. Kita buat menjadi 0. Kita tunggu PWM1 menjadi 0. Oke, untuk pertama kali kita harus pastikan koneksi connected, ya. Kita lihat dulu di Node-RED. Ini ternyata connection masih fail, ya, jadi harus dihubungkan. Ya, begitu juga di sini ternyata ini masih belum terhubung. Oke, ini thread-nya masih tanda segitiga merah, saya lupa untuk memberikan nama, ya. Jadi harus namanya sama, yaitu titik 1 supaya bisa terkonek. Begitu juga untuk yang thread yang output, ini kita beri nama titik 1. Oke, baru kita deploy lagi. Jadi tadi karena tidak menemui nama yang sama, jadi belum bisa terhubung, ya. Jadi kita coba deploy. Kita lihat di Node-RED ini apakah sudah connected. Atau cara paling manjur, ya, bisa teman-teman tekan Ctrl C untuk menghentikan Node-RED, ya. Silahkan ditekan Ctrl C. Kemudian ketik Node-RED, ya, Node-RED kita ulangi lagi servernya supaya bisa berjalan kembali, ya, seperti merestart Node-RED-nya, maka nanti akan terhubung, ya, connected. Di sini Node-RED di sini akan close connection. Kita try supaya dia bisa jalan kembali. Ya, terlihat connected. Kita lihat di front end juga. Di sini juga sudah connected. Maka di sini kita bisa lakukan kontrol dan monitor. Kita lihat untuk output PWM1, kita aktifkan dulu. Ya, ini saya lakukan kontrol dari web. Ini saya kecilkan, PWM1 menjadi 0, output 1 menjadi off, out 2 juga off, out 3 off, out 4 off. Terlihat bahwa semua output LED menjadi mati. Kemudian kita nyalakan kembali, PWM1 menjadi 1000, output 1, output 2, output 3, dan output 4 menjadi on kembali. Oke, terlihat semua bisa menyala. Kita pindah dulu ke slave 2. Kita lakukan hal yang sama. Saya aktifkan dulu, semuanya saya hidupkan lagi. Ya, ini kemudian saya matikan untuk PWM1 menjadi 0. Kemudian out 1 off, out 2 off, out 3 off, dan out 4 off. Oke, semuanya sudah off. Ini sekarang saya nyalakan kembali. PWM, output 1, output 2, output 3, dan output 4. Oke, sudah menyala semua. Berikutnya kita akan lakukan monitor untuk mengetahui data yang dikirimkan dari Node-RED di localhost.
di Node-RED di cloud, kita tambahkan debug message. Kemudian kita deploy. Kita lihat di sini data yang dikirimkan dari Fred itu berupa tipe string, ya, ada tanda petik 2 di awal dan di akhir dari data. Supaya ini bisa menjadi value, kita tambahkan node JSON, ya. Kita deploy, maka nilai stringnya akan berubah menjadi value. Jadi sudah tidak ada tanda petik 2. Hanya di sini dikatakan tipe error, ya, karena ada data yang masih belum tepat. Supaya kita bisa memasukkan data ke objek-objeknya, di sini datanya masih kurang. Kita harus tambahkan urutan pembacaan, ya. Untuk itu kita di Node-RED localhost kita tambahkan function. Kita buat functionnya menambahkan nilai urutan pembacaan. Jadi kita isikan seperti ini. Payloadnya, yaitu data yang diteruskan, kita isi dengan T. T ini apa? Ini adalah data urutan pembacaan. Kita isikan Modbus request dengan sub value, ya. Kemudian kita isi dengan U. U ini adalah, ya, ini titik 2, bukan sama dengan tapi titik 2, dan diberi koma karena kita menggunakan format JSON. Untuk U adalah kita isi dengan data indeks pertama, kemudian kita beri data indeks yang kedua, ya, ini untuk keperluan mengambil data tombol, ya. Jadi ada data indeks pertama dan data indeks kedua, dan kita awali dengan urutan pembacaan, ya, nilai dari urutan pembacaan. Oke, kita klik done. Kalau saya deploy, maka di cloud kita bisa melihat datanya sekarang lebih kompleks. Jadi kalau saya matikan dulu payloadnya, kita bisa lihat. Oke, di sini bisa terlihat ada T2U0. T ini adalah urutan pembacaan. Kemudian ada T3 berarti urutan pembacaan ketiga, dan nilainya U dan V, true berarti ini tombol pertama, ini tombol kedua. Kemudian setelah itu kita buat agar nilainya ini kita ambilkan dari data yang dikirimkan oleh Node-RED di localhost. Kita masukkan di function. Jadi di sini untuk data 1 kita beri nilai dari T, ya, message payload dengan value T. Kemudian untuk yang message 1 kita isikan message payload dengan nilai U, ya. Kemudian untuk tombol kedua kita beri payloadnya isinya V, ya. Untuk yang potensio kita beri indeks pertama berarti U. Untuk tombol pertama dan kedua kita beri U dan V. Dan terakhir untuk indeks dari potensio di slave 2 kita beri nilai U, ya. Dan kita deploy. Kalau kita mau melihat datanya sudah tidak muncul error, ya, berarti ini data yang di function ini sudah bisa kita lihat hasilnya. Kita coba cek di data pertama, ini harusnya tombol pertama. Kita deploy dulu. Jadi tombol pertama itu kalau kita lihat di sini itu adalah false. Ya, ini betul false, ya. Kalau saya tekan tombolnya, ini harusnya jadinya true. Oke, ya, sudah betul. Kita lihat di dashboard. Kita kecilkan dashboardnya. Oke, muncul datanya.
in 1 on, in 2 off, dan potensio di 0. Ini saya buat in 1 off, in 2 on, potensio saya buat 1023. Ya, seperti itu terlihat. Untuk yang in 1 ini harusnya warna merah off, dan in 2 harusnya on. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, sudah ya, in 2 on, in 1 off. Begitu juga kalau saya off kan semua. Dan ini ke 512, saya buat potensionya di 50%. Maka ini harusnya 512. Berikutnya kita lihat di slave 2. Semuanya true. Ya, ini saya off. Saya tekan tombol pertama off semua, dan juga tombol kedua ini harusnya jadinya merah. In 1 off dan in 2 off. Oke, sudah. Kemudian potensionya saya naikkan ke 1023. Ya, bisa ya. Jadi kita lakukan kontrol dan monitor, berhasil dengan baik. Ini saya off-kan sekarang. Saya off-kan. Harusnya ini off semua, mati semua. Oke, semua mati. Kemudian kita cek di slave 2. Slave 2 saya matikan juga semua. Di sini kita bisa melakukan kontrol dan monitor dari tampilan web menggunakan Node Dashboard, dan kita bisa lakukan kontrol dari mana saja. Di sini saya gunakan 2 buah perangkat untuk menunjukkan bahwa kita bisa lakukan kontrol dan monitor rangkaian Otsil ini dari mana saja. Ini perangkat HP yang berada di tengah, sedangkan yang di kiri ini saya menggunakan tampilan di komputer. Kita bisa lakukan kontrol di sini dengan menggunakan menu slave 1 dan slave 2. Pertama kali kita gunakan slave 1, kemudian kita akan memonitor tombol in 1 dan in 2, juga potensio di sini ya. Ini saya tunjukkan ketika kita menekan tombol pertama in 1, maka nanti tampilan di monitor ini akan berubah. In 1 off akan menjadi in 1 on, dan warnanya akan menjadi hijau. Ya, berikutnya kita akan tekan tombol kedua, in 2 ini, maka nanti in 2 off akan berubah menjadi in 2 on dengan warna hijau. Berikutnya kita lakukan pengaturan pada potensio dari 50%, 512 nilainya akan saya rubah menjadi 100%, maka di sini akan menjadi 1023. Berikutnya saya lakukan pengaturan kontrol PWM1 dari 0 saya buat menjadi 1000. Maka PWM di sini akan menyala terang. Ya, di sini nyalanya menjadi terang. Berikutnya saya lakukan pengaturan dari HP. Out 1 saya on-kan. Out 2 saya on-kan. Out 3 saya on-kan. Dan out 4 juga saya on-kan. Ya, baik. Jadi di sini kita bisa lihat kontrol dari HP bisa dilakukan dari tampilan web. Berikutnya kita atur di slave 1 menjadi slave 2. Ya, di slave 2 kita lakukan monitor tombol in 2.1 atau in 1 dari off saya tekan supaya menjadi on. Begitu juga dengan in 2 saya tekan supaya menjadi on. Maka kotak di slave 2, kotak monitornya, in 1 off harus menjadi in 1 on, dan in 2 off menjadi in 2 on. Berwarna hijau. Oke, sudah berwarna hijau. Kemudian di sini saya lakukan monitor dengan potensio. Potensio saya naikkan ke 100%, harusnya menjadi 1023. Ya, sudah 1023. Berikutnya kita lakukan kontrol. PWM1 saya matikan menjadi 0, harusnya PWM-nya mati. Oke, berikutnya saya akan lakukan kontrol dari HP. Saya matikan out 1, out 2, out 3, dan out 4. Jadi di sini terlihat semuanya sudah mati. Ya, demikian video demo. Semoga bermanfaat. Terima kasih.